Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, sebelumnya saya mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Putra Dwi Payana. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan ringkasan jurnal yang berjudul Cultivating DNA Sequencing Technology After the Human Genome Project. Jadi, jurnal ini ditulis oleh Jeffrey F. Scott, Richard Auguste, Peno B. Makijani, and Andre Marziali. Latar belakang dari jurnal ini yaitu adalah proyek genom manusia HGP dimulai sebelum teknologi pendukung yang diperlukan dikembangkan. Pada saat itu, metode pengurutan DNA yang dikembangkan oleh Sanger pertama kali didemonstrasikan. Sebuah laporan tahun 1990 memperkirakan dengan 5 tahun investasi dalam peningkatan teknologi, maka akan dapat meningkatkan pengurutan DNA hingga 3-5 juta pasangan basa terselesaikan setiap tahunnya. Nah, biaya untuk menghasilkan rancangan urutan genom manusia berkualitas tinggi secara substansional akan lebih sedikit daripada urutan genom manusia lengkap yang sudah diedit. Nah, pada saat itu ada kemajuan sederhana dalam pengembangan metode sequencing DNA dan masih menunggu pengembangan lebih lanjut melalui dukungan masyarakat, swasta, dan lembaga pendanaan. Nah, adapun pendanaan hibah kesehatan. Jadi dari awal HGP, Pusat Nasional untuk Penelitian Genom Manusia yang menjadi Institut Penelitian Genom Manusia Nasional NHGRI pada tahun 1997 memperkenalkan inovasi praktik pemberian. NHGRI mendukung pengembangan teknologi pengurutan DNA melalui peluang hibah yang umum dan terfokus. Nah, adapun masalah yang terjadi yaitu menjelang penyelesaian HGP, NHGRI mengadakan pertemuan untuk merancang prioritas masa depan. Nah, pada pertemuan tersebut diketahui bahwa untuk pembiayaan sementara urutan pertama genom manusia bernilai lebih dari 500 juta dolar pada tahun 2001. Hal tersebut menunjukkan bahwa proyek pengembangan genom manusia ini untuk pendanaan masih terbilang cukup tinggi. Perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai metode sequencing DNA sehingga dapat menekan biaya dan mempercepat pelaksanaan dari proyek genom manusia ini. Nah, selanjutnya adapun solusi yang diajukan itu pada Mei 2003, Dewan Penasihat Nasional untuk Riset Genom Manusia mendukung mempublikasikan permintaan dalam merangsang sequencing DNA. Jadi Februari berikutnya, 2 FRA menawarkan dana untuk penelitian proyek, yaitu mengurangi biaya sequencing genom manusia dengan 2 hingga 4 kali lipat dari perkiraan biaya yang sekitar 10 juta dolar pada tahun 2004 menjadi 1.000 dolar. Nah, ini merupakan program genom 1.000 dolar. Dengan rendahnya biaya sequencing DNA, maka akan sangat penting untuk kemajuan bidang yang beragam seperti genomik kooperatif, kesehatan, penyakit manusia, pertanian, dan mikrobiologi. Nah, program tersebut mengartikulasikan tujuan eksplisit, yaitu mengurangi biaya dari 2 hingga 4 kali lipat pada garis waktu tertentu dengan kualitas sequencing DNA yang tinggi. Nah, adapun hasil yang didapatkan itu menyatakan ASTP Advancing Sequencing Technology Program berkontribusi secara luas pada literatur yang diterbitkan dan kekayaan intelektual dengan lebih dari 850 publikasi dan sekitar 250 memiliki hak paten yang muncul dari pendanaan program tersebut. Nah, kemudian ledakan pengetahuan ini menyebabkan metode pengurutan DNA generasi berikutnya atau NGS menjadi tersedia untuk peneliti dan komunitas klinik. Nah, beberapa sudah menerima hibah dari NHGRI walaupun beberapa masih membutuhkan investasi dari sektor swasta. Nah, pendanaan NHGRI cukup besar diberikan kepada beberapa laboratorium yang teknologinya dilisensikan ke perusahaan bersama dengan banyak lainnya yang berkontribusi pada pemahaman sequencing nanopore. Pengurutan DNA nanopori. Nah, jadi ini merupakan teknologi yang terbaru. Jadi sequencing DNA pori-pori
adalah sebuah konsep yang realitasnya tampak jauh di masa depan, tetapi program tersebut membantu memajukan metode menuju ke praktisan. Nah, pada prinsipnya, konsep ini sangat sederhana, yaitu secara elektrik memasukkan DNA melalui pori dengan skala nano, dan mengukur perubahan yang terjadi sebagai indikator komposisi dasar. Namun, kurang dari 2 dekade dari tahun 1996 dan 8 tahun setelah ASTP dimulai, sequencing DNA pertama menggunakan nanopore dilaporkan pada tahun 2002. Nah, sehingga pada tahun 2012 ini terbukti menjadi puncak titik di mana sequencing DNA pori-pori dipindahkan dari proyek akademis menjadi pengembangan komersial. Nah, jadi kesimpulannya, jadi tujuan utama ASTP adalah untuk mempercepat perkembangan teknologi untuk memungkinkan lebih banyak lagi metode NGS untuk pengumpulan DNA dalam jumlah yang sangat besar, sehingga sebagian hasil dari pengujian multipacking. Metode ini jauh lebih efisien dibandingkan metode Sanger. Alur kerja yang digunakan jauh lebih sederhana daripada alur kerja pengurutan DNA Sanger, yaitu mengurangi banyak langkah penanganan sampel, waktu, reagen, dan tantangan otomatisasi. Nah, adapun kerugian dari kebanyakan metode NGS itu adalah panjang pembacaan tidak cukup untuk melewati urutan DNA yang panjang dan berulang yang terjadi di berbagai lokasi seluruh genom kompleks. Nah, tapi masalah ini sudah dapat terselesaikan dengan cukup berhasil melalui aplikasi metode ortogonal untuk mengumpulkan informasi yang jaraknya cukup jauh. Selanjutnya adapun keuntungan. Jadi secara keseluruhan, keuntungan dari berbagai metode NGS menghasilkan keadaan yang cukup membahagiakan bagi jurnal ilmu biologi dan klinis saat ini. Nah, penuh dengan laporan studi yang menggunakan teknologi yang sudah dijelaskan tadi untuk mengurutkan genom berbagai spesies tumbuhan, hewan, dan mikroba, kelompok, dan pasien penyakit manusia, serta sebagai alat untuk menguji molekul selain DNA seperti transkripton, epigenom, dan elemen fungsional lainnya. Nah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan ringkasan jurnal. Jadi apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.